selamat belajar. Soal selanjutnya adalah soal biologi. Yang pertama, peristiwa apakah yang terjadi pada organ-organ pernafasan berikut ini? A. Hidung, B. Trakea, C. Alveolus. Yang pertama dulu kita akan bahas, yaitu peristiwa yang terjadi pada organ pernafasan hidung. Di hidung terjadi penyaringan udara. Penyaringan udara dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian terjadi penyesuaian suhu udara dengan suhu tubuh oleh pembuluh kapiler. Kemudian di hidung juga terjadi pengaturan kelembapan udara oleh selaput lendir. Yang B, di trakea. Di trakea ini terjadi penolakan kotoran yang masuk dengan cara merangsang bersin atau batuk. Yang ketiga, alveolus, ini terjadi pertukaran gas CO2 dan O2. Kemudian yang kedua, jelaskan 3 tahap pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Oke. Ini penjelasannya cukup panjang tapi detail. Ya. Penyaringan yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi, di mana darah yang masuk ke dalam ginjal kemudian disaring oleh glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman ini terdapat di dalam badan Malpighi. Jadi di dalam badan Malpighi ini ada glomerulus kapsul Bowman. Kemudian hasil saringan ya berupa urin primer. Jadi darah kemudian disaring oleh glomerulus dan kapsul Bowman. Kemudian hasil saringannya yang keluar itu berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Urin primer ini di dalamnya ada air, ada glukosa, asam amino, dan garam mineral. Selanjutnya, urin primer ini diserap kembali atau mengalami reabsorpsi. Dan ini terjadi di tubulus contortus proximal. Reabsorpsi berupa urin sekunder. Jadi dari urin primer mengalami reabsorpsi menjadi urin sekunder atau filtrat tubulus yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang membuat warna dan bau pada urin. Selanjutnya yaitu augmentasi atau pengumpulan. Augmentasi atau pengumpulan terjadi di tubulus contortus distal. Augmentasi berupa urin sesungguhnya. Jadi augmentasi tadi pengumpulan ya. Nah, dari darah terjadi penyaringan menjadi urin primer. Urin primer mengalami reabsorpsi menjadi urin sekunder. Urin sekunder mengalami augmentasi di tubulus contortus distal berupa urin yang sesungguhnya. Kemudian urin ini disalurkan ke rongga ginjal atau piala ginjal melalui tubulus collectivus. Dari rongga ginjal, urin menuju kandung kemih melalui saluran ginjal ureter. Jadi setelah urin sesungguhnya ini terjadi ya, kemudian disalurkan ke rongga ginjal melalui tubulus collectivus. Dari rongga ginjal disalurkan ke tubulus collectivus dari rongga ginjal, urin menuju kandung kemih. Di kandung kemih ini kemudian ya, saat urin menuju kandung kemih ini melalui ureter atau saluran ginjal. Setelah penuh di kandung kemih, urin keluar melalui uretra atau saluran kencing.